Jadi kami dari Kemenpora bersama tentu KOI dan para cabur di awal tahun depan sudah mulai mendorong prediksi-prediksi Asian Games seperti apa, mau dikirim seperti apa, termasuk nanti SEA Games 2027. Jadi kita bukan eranya lagi tebak-tebakan. Ya, ini era sport science, ini era persiapan. Ya, jadi semua harus dilakukan tentu dengan strategi yang tepat sasaran. Dan saya yakin KOI, ya, seluruh cabur, bahkan untuk Chief Division hari ini pasti mendukung hal ini karena sudah seyogyanya tadi sampaikan oleh Chief Division, ini harus menjadi kebangkitan olahraga Indonesia setelah kemarin waktu kita Asian Games, ya kita naik medalinya di Olimpiade. Nah sekarang ini masih ada Olimpiade lain lagi yang harus kita siapkan hari ini. Satu, ya jangan kaget kalau ternyata perbedaan antara emas dan perak agak signifikan. Karena memang itu yang hari ini dilihat, ya medali-medali yang ada pun memang emas yang sebagai hitungan utama, bukan total perolehan medali. Gitu. Tapi ada kenaikan Pak dari SEA Games. Nanti kita tunggu putusan. Cukup? Kita sudah cukup banyak, sudah lebih dari 51 medali emas. Dan tentu sekarang seperti disampaikan tadi Pak Okto juga kita sudah sampai pada peringkat kedua setelah Thailand dan disusul dengan Vietnam. Dan selisihnya juga lumayan agak jauh ya, dan bukan untuk kita over optimis, tapi ini sebagai salah satu wujud bahwa memang para atlet kita memiliki kualitas yang baik. Dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Okto juga, kami sangat terima kasih di sini ya, tim CDM dan juga seluruh tim yang ada dalam SEA Games ini, khususnya buat Pak Presiden dan juga Pak Menteri yang telah mengupayakan maksimal supaya SEA Games ini berjalan dengan lancar dan segala supportnya juga sangat baik. Dan tentunya seperti yang disampaikan Pak Okto tadi benar bahwa itu atlet pada semangat gitu, begitu menang mereka punya euforia tersendiri gitu. Tapi tentu memang sekali lagi bukan karena pragmatis ya, tapi ini sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian pemerintah terhadap industri olahraga, prestasi olahraga Indonesia. Dan seperti yang sering disampaikan sama Pak Menpora bahwa SEA Games ini sebagai tolak ukur, rasanya kalau ini kita bisa tercapai target maupun lebih targetnya, rasanya berikutnya prestasi olahraga Indonesia tentu di bawah yang saya pas Pak Menteri pasti akan jauh lebih baik ke depannya. Dan kami dari tim CDM terus melakukan kunjungan kepada para cabang olahraga yang sedang bertanding, kita memberikan semangat, memberikan support. Dan kebetulan kami saat ini juga sedang berada di Rumah Indonesia, House of Indonesia, yang hampir setiap hari selalu padat dikunjungi oleh teman-teman atlet dan ofisial. Mereka kangen dengan masakan Indonesia gitu ya. Kita siapkan semua masakan Indonesia di sini. Tadi kami juga Pak Menteri dengan Pak Okto juga makan rendang bahkan. Orang Indonesia juga banyak, tadi ada orang Indonesia 25 tahun. Ada rendang, ada cumi asin, ada kerupuk dan lain sebagainya. Terutama sambalnya cocok lah di sini katanya itu. Tapi itu juga sebagai bentuk pelayanan kami kepada para atlet dan mereka merasa di sini ada rumah mereka. Ada yang lucu, beberapa teman-teman atlet minta izin mau datang ke sini kepada kami gitu. Saya bilang salah, minta izin, ini rumah kalian, bukan rumah kita. Ini rumah kita bersama, rumah atlet Indonesia, rumah tim Indonesia bersama. Jadi bukan milik siapa-siapa, tapi milik tim Indonesia, milik bersama untuk bisa kita bersama-sama dari sini saling silaturahmi dan juga melakukan evaluasi bersama. Dan ke depan tentu kami akan berharap prestasi Indonesia pasti akan terus membaik dan di ujung-ujung pertandingan nanti insya Allah lambung emas Indonesia juga akan muncul. Ya, tentu kita berharap prestasi ini tetap seperti sekarang, seperti yang disampaikan sering sebelum kami berangkat juga. Kami targetnya adalah peringkat ketiga, mudah-mudahan terpleset peringkat kedua. Sejahtera, salam olahraga. Jaya. Pak Menpora, Pak CDM, terima kasih karena hari-hari kita di Bangkok dan Chonburi ini sangat penuh dengan semua aktivitas olahraga yang cukup membanggakan karena ekspektasi sampai hari ini masih di atas rata-rata. Nanti lebih detail Pak Menteri akan menyampaikan secara langsung, tapi kita masih berjuang, kita masih mendoakan para atlet yang per hari ini sudah masih bertahan di peringkat kedua dari setelah Thailand dan setelah itu diikuti oleh Vietnam dan lain-lain. Nah,
ini kabar baik, kabar yang membanggakan, tetapi sekali lagi kita nggak boleh terlena karena masih banyak juga pertandingan-pertandingan yang perlu dijaga. Sumber-sumber medali emas itu masih ada di pundi-pundi di cabang-cabang olahraga berikutnya. Nah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan ini sampai penutupan tanggal 19 nanti akan insya Allah kita akan tetap memperjuangkan yang terbaik. Semoga dengan dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia bisa bertahan di tempat yang sekarang. Karena ini di atas rata-rata. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena melalui Pak Menpora kami mendapatkan banyak sekali manfaat atas bonus yang disampaikan yang sangat mengejutkan. Kalau tadinya biasanya 500 juta, kalau sekarang jadi 1 miliar. Itu anak-anak yang menang waktu dapat emas teriak yang pertama bilang 1 miliar, 1 miliar. Sekali lagi ini bukan pragmatis ya, tapi ini adalah bagian dari semangat yang dirasakan oleh para atlet, perhatian yang begitu besar dari Bapak Presiden terhadap peningkatan prestasi. Kalau SEA Games aja udah begitu, kita bisa bayangin nanti Asian Games sama Olimpiade kira-kira seperti apa. Sekali lagi kita doakan, semoga Bapak Presiden sehat selalu. Kami mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim Indonesia untuk SEA Games ke-33 di Thailand ini bisa sehat semua dan juga bisa maksimal dalam melakukan perjuangan. Saya pribadi sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kakak saya ini Menpora dan juga CDM Bayu yang hari ini kurang sehat. Gitu, saking dua-duanya ini sibuk karena kalau saya menggunakan momentum ini untuk melakukan komunikasi lobby dengan antara NOC-NOC lain. Inisiatif kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menpora bahwa kita mau SEA Games ke depan itu lebih terkontrol dan bukan semerta-merta hanya untuk kepentingan tuan rumah saja. Nah, ini bagian diplomasi yang kita lakukan. Tapi Pak Menpora sama Pak CDM ini sehari berapa? Berapa Pak Menpora? Ya, banyak lah. Bisa lebih dari 45 lagi. Ya, itu Pak Menpora ini baru pulang dari Cianburi. Cianburi itu kira-kira 2 jam kesananya, pulang pergi 4 jam. Tapi ketemu sama teman-teman karena mau press conference malam ini. Dan dari Cianburi ternyata nggak tangan kosong. Pulangnya masih bawa masih nggak Pak? Ya? Silakan Pak Menpora. Jadi kan ada cabang-cabang yang memang Olimpiade sudah tentukan. Nah tentu kalau yang tidak masuk di 20 atau 21, ya tadi yang saya bilang ada promosi degresinya. Salah satunya di sasaran antara, yaitu SEA Games hari ini, Asian Games tahun depan, dan juga SEA Games 2027. Jadi kami dari Kemenpora bersama tentu KOI dan para cabur di awal tahun depan sudah mulai mendorong prediksi-prediksi Asian Games seperti apa, mau dikirim seperti apa, termasuk nanti SEA Games 2027. Jadi kita bukan eranya lagi tebak-tebakan. Ya, ini era sport science, ini era persiapan. Ya, jadi semua harus dilakukan tentu dengan strategi yang tepat sasaran. Dan saya yakin KOI, ya, seluruh cabur, bahkan untuk Chief Division hari ini pasti mendukung hal ini karena sudah seyogyanya tadi sampaikan oleh Chief Division, ini harus menjadi kebangkitan olahraga Indonesia setelah kemarin waktu kita Asian Games, ya kita naik medalinya di Olimpiade. Nah sekarang ini masih ada Olimpiade lain lagi yang harus kita siapkan hari ini. Satu, ya jangan kaget kalau ternyata perbedaan antara emas dan perak agak signifikan. Karena memang itu yang hari ini dilihat, ya medali-medali yang ada pun memang emas yang sebagai hitungan utama. Bukan total perolehan medali. Gitu. Tapi ada kenaikan Pak dari SEA Games. Nanti kita tunggu putusan. Tapi cukup?